Teman-teman semuanya, ada yang masih merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi di mata, yang membuat kamu jadi takut, khawatir. Teman-teman yang memiliki gangguan kecemasan biasanya akan punya masalah ini. Tidak selalu sih, tapi ya banyak juga yang mengalami ini. Jadi saya akan bahas di sini, semoga video singkat ini juga membantu kamu untuk jauh lebih tenang. Jadi kita akan bahas secara langsung aja teman-teman. Mata ya, kita bahas tentang mata. Mata itu sesuatu yang kita pakai untuk melihat. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak nyaman di mata, pasti mengganggu. Yang sering terjadi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan ataupun kamu mengalami gangguan kecemasan plus masalah gangguan lambung atau gangguan pencernaan, itu bisa mengalami rasa nggak nyaman di mata. Antara lain adalah matanya blur. Jadi ketika matanya blur itu kayak kayak rasanya kok lihat nggak jelas gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat umum terjadi kalau kamu mengalami gangguan kecemasan. Sampai kamu kemudian cek ke dokter gitu kan, cek ke dokter mata. Oh, mungkin dikatakan minus gitu. Oh, minus Mas atau minus Mbak gitu kan. Tapi kemudian ketika pakai kacamata, loh kok masih juga. Atau mungkin juga dikatakan sama dokternya, oh nggak apa-apa nih masih oke kok. Nah, tapi terus berlanjut. Kalau masih oke, kenapa masih blur? Kalau oke, kenapa masih belum jelas pandangannya? Kan nggak enak, ya. Karena kita bisa terlihat karena biasanya kita kan melihatnya jelas. Kemudian nggak jelas kan jadi nggak enak, ya. Kemudian yang terjadi lain adalah kita juga relatif kalau kita mengalami gangguan kecemasan itu kita jadi relatif peka terhadap cahaya, relatif sensitif lah gitulah, sensitif terhadap cahaya yang ada. Cahaya terang itu rasanya gimana gitu. Itu hal yang sangat normal sekali sebenarnya. Mungkin kau bertanya-tanya kan, kok aku biasanya cahaya begini biasanya baik-baik saja, sekarang kok langsung gimana gitu rasanya mataku ya?" Nah, itu sebenarnya hal yang sangat normal ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, guys. Ya, dan juga yang lain adalah matanya kayak kering gitu kan, kerasa kering, kemudian kayak gatal-gatal ya. Ya itu hal yang normal banget. Jadi di mata gitu kan kayak gatal, gatal, tapi ya dibuka gini, kemudian dicek gitu ya, ya nggak ada apa-apa gitu loh. Ya biasanya kamu mungkin juga ngalamin mata gatal juga nggak ada kepikiran sih kalau kamu misalnya kamu belum mengalami gangguan kecemasan, tapi ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, kamu jadi kepikiran lagi, "Aduh, kenapa mataku ini gatal-gatal lagi? Kenapa mataku di sekitar mata gatal? Kenapa aku kering?" Mikirnya kemana mana lagi. Nggak perlulah, ya. Setelah kamu nonton video ini nggak perlu, ya. Nggak perlu mikir aneh-aneh. Pokoknya gini loh, kalau kamu sudah cek ke dokter mata, ya udah oke. Kalau dokter mata kamu itu kemudian meragukan, dalam artian dia memberikan diagnos atau dia menegakkan diagnos yang, waduh kok katanya nggak nyaman banget ya, yang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kamu kemudian silahkan kamu pindah ke dokter mata yang lain, ya. Siapa tahu ada beda opini. Nah, ketika beda opini ini kan kamu akan jauh lebih tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu. Nah, kemudian dari semua dokter itu kemudian kalau mengatakan, "Oh, santai Pak, santai Bu, santai Mas, santai Mbak, semuanya oke, itu nggak apa-apa kok," ya. Ya udah, marilah belajar bersikap tenang. Belajar bersikap tenang gimana caranya? Sudah banyak saya bahas di YouTube saya, silahkan dipakai caranya. Silahkan juga kamu pakai buku Bapak Cemas, buku Good Anxiety. Oke, sensasi yang lain adalah nyeri kan teman-teman, nyeri di mata atau nyeri ketika melihat ke arah satu pandangan tertentu gitu kayak nyeri gitu, ya. Apa yang saya bahas di sini, ini perlu kamu untuk tidak kamu jadikan sugesti, "Wah, saya nggak ada itu." Kemudian, "Jangan-jangan muncul lagi ya? Jangan-jangan akan muncul seperti yang dikatakan Mbak Jimmy kalau gitu." Wah, ya udah nggak usah. Yang saya katakan ini sebenarnya buat kamu supaya mudeng kok, supaya kamu itu bisa ngerti gitu loh, jangan sampai kamu kebawa dengan pikiran kamu lagi, bukan membuatnya kamu tuh cemas ya. Jadi izinkan kalau kamu dengar apa yang saya katakan ini, kamu jangan sama-sami main, jangan cocok logi. Saya ini hanya mau memberikan pemahaman pada teman-teman bahwa, iya ini kayak gini tuh nggak apa-apa gitu ya. Kenapa nggak apa-apa? Ya memang biasanya terjadi seperti itu. Pokoknya patokannya adalah sekali lagi saya ulang, biar kamu bosen sekalian. Patokannya adalah medis, dah medis bilang, "Oke oke," udah. Jadi sensasi karena cemas tuh bisa, waduh macem-macem ya. Ada juga kayak pita hitam kecil atau ada juga kayak garis hitam berlekuk-lekuk gitu. Itu juga bisa muncul loh. Penglihatan juga semacam ada kabut gitu kan, kabut itu bukan burem ya, kayak kabut gitu loh, ada kabutnya. Itu juga hal yang
sangat bisa terjadi kok sebenarnya. Kamu juga mengalami mungkin penglihatan seperti tidak nyata, ya kayak mimpi, ya itu yang saya bahas kemarin di video saya sudah ada saya bahas, itu bisa juga terjadi. Ini kan semua berkaitan dengan mata kan teman-teman. Kemudian juga rasanya penglihatan menjadi kalau tadi seperti blur, sekarang kan kayak jadi lebih terang atau kemudian diredup pada suatu waktu tertentu, itu hal yang juga bisa terjadi juga, ya. Itu mungkin banget, ya itu hal-hal yang semuanya wajar, ya. Kenapa wajar? Ya karena tadi lagi, karena ya udah kamu cek ke dokter semuanya oke. Itu hal-hal keluhan-keluhan yang sering dipunyai oleh orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan tentang mata. Sekali lagi kamu nggak perlu takut kalau mengalami hal ini ya, itu normal-normal saja. Tidak perlu terlalu berlebihan menyikapinya. Semakin kamu berlebihan menyikapinya, kamu akan semakin cemas. Bagaimana supaya kamu bisa lebih tenang? Ya bersikap biasa-biasa, bersikaplah yang wajar, belajar, karena memang ini perlu proses. Saya nggak bilang ini mudah, saya bilang ini perlu proses. Kalau misalnya kamu mau percepat proses, kamu bisa gunakan yang buku Bye-Bye Cemas, oke, Bye-Bye Cemas ya, dan juga Goodbye Anxiety. Itu buku-buku saya yang sangat bagus sekali karena saya tulis ya. Saya nulis sendiri, itu bagus, keren banget, rugi kalau kamu nggak punya. Itu saya yang sering juga saya katakan adalah, ya kamu nggak sendirian mengalami rasa ini. Semakin kamu pikir, ya kamu akan semakin cemas. Jadi janganlah terus membuli diri kamu dengan pikiran-pikiran kamu. Kan udah saya bilang bahwa itu adalah aman, nah ya, itu adalah aman, itu nggak apa-apa. Nah terus kamu masih mikir, "Ya kalau aman, kalau enggak gimana?" Ya kamu maunya mau cemas atau mau tenang sih? Kamu kok terus membuli dirimu sendiri dengan pikiran-pikiranmu terus sih? Maunya apa sih? Iya kan? Maunya apa? Mau tenang? Ya mau tenang jangan dibully terus. Jangan membuli dirimu dengan pikiran-pikiran itu terus. "Ya saya nggak mau bully Pak, tapi datang terus." Ya memang biar dia bisa datang. Pikiran itu datang dan pergi tergantung kamunya aja. Bagaimana kamu untuk meresponnya, bagaimana kamu untuk memilih pikiran-pikiran itu, bagaimana kamu untuk mulai sadar untuk tidak lagi melanjutkannya. Oke teman-teman untuk video singkat saya semoga bisa membantu kamu dan membantu kamu untuk segera pulih dari namanya gangguan kecemasan. Oke, bye-bye cemas.